Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Diniami sebagai moderator dan presentator pertama, Nur Fadila sebagai presentator kedua, Purnama sebagai presentator ketiga, dan Rasti Amelia sebagai presentator keempat. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul bimbingan dan konseling. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu mengenai fungsi, tujuan, manfaat, asas, serta peran guru dalam layanan bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian fungsi bimbingan dan konseling. Ada beberapa fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi diri dan lingkungannya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, di mana konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Kemudian yang keempat, fungsi penyembuhan, di mana fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Kemudian fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikulernya, jurusan atau program studinya, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian fungsi selanjutnya itu fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, serta staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, serta kebutuhan konseli. Kemudian, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri serta lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan maupun bertindak atau berkehendak. Kemudian fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selera, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama penjelasan berikutnya. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik belajar adalah yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kemudian memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Masuk materi manfaat bimbingan dan konseling. Manfaat bimbingan dan konseling ada 4, yaitu 1. Bimbingan dan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia,
nyaman karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. 2. Bimbingan dan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres, depresi yang kita alami karena kita dibantu untuk mencari sumber stres tersebut. Kita dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik dari permasalahan yang belum terselesaikan itu. 3. Bimbingan dan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. 4. Berkembang personal akan meningkatkan secara positif karena adanya bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling. Ada 12 asas, yaitu 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas kesukarelaan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kegiatan, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kekinian, 7. Asas kedinamisan, 8. Asas keterpaduan, 9. Asas kenormatifan, 10. Asas keahlian, 11. Asas alih tangan kasus, 12. Asas tuturi handayani. Peran guru dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru mampu mengembangkan moral dari siswa. Peran guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ini adalah membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberikan motivasi kepada siswa. Memberikan penanaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Selain itu, guru juga melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fadilah Purnama dan Saudari Resti Emilia atas penjelasannya. Demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada kali ini terkait materi bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 4 mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.